Halo, semoga dalam keadaan bersyukur. Saya lagi nyimak Sadguru dan Gita Wirjawan. Lalu saya nggak tahan untuk ngomong. Saya ada insight baru yang sayang nanti kalau kelewat gitu ya. Sebenarnya dari pertama tadi, ini sudah menit ke 40. Total lama interview ini 1,5 jam. Di menit ke-40 ini, sebelum menit ke-40, dari awal sampai menit ke-40 ini saya nggak berhenti menulis. Setiap kalimatnya memberi wawasan baru, setiap kalimat memberi wawasan baru, setiap kalimat memberi wawasan baru. Membuka gitu ya. Nah, pada menit ke-40 ini dor gitu ya. Tentang AI, tentang teknologi, atau tentang robot, tentang kecerdasan artifisial, kecerdasan buatan. Selama ini kan narasi yang digambarkan, ini waktu Pak Gita bertanya gini, apakah AI itu mengkhawatirkan? Karena AI, ketika AI berkembang, nanti pekerjaan entah guru, entah pabrik, entah apa, itu akan kebutuhan akan manusia itu akan banyak berkurang. Dengan banyaknya berkurang manusia berarti pekerjaan akan banyak terjadi pengangguran. Kurang lebih begitu. Pertanyaan itu dasarnya seperti itu. Nah, jawaban dari Sadguru adalah, bukankah bagus kalau teknologi itu menggantikan tenaga manusia? Manusia jadi ya tidak banyak kerja gitu, mungkin bisa lebih banyak belajar, bisa lebih memahami dirinya, bisa menggali sesuatu keahlian tertentu. Nah, sistem yang terjadi di kita, kenapa AI itu menakutkan, kenapa ketika robot atau kecerdasan komputer menggantikan manusia itu menakutkan, karena kita terbentuk oleh, ini menurut saya ya, karena kita terbentuk oleh, kalau kita nggak kerja di pabrik nggak hidup, kalau kita nggak kerja yang gajian bulanan kita nggak hidup, karena kita punya cicilan, punya tanggungan ini, punya tanggungan itu, anak harus sekolah, punya cicilan motor, punya cicilan rumah, punya cicilan itu. Jadi setiap bulan harus ditarget dengan gaji sekian untuk menutupi cicilan-cicilan atau tagihan-tagihan tadi. Nah, kalau backgroundnya seperti itu, AI sangat menakutkan. AI sangat menakutkan. Bagi ya saya juga ya sebagian 50-50. Bagi yang punya cicilan, itu sangat menakutkan itu. Bagi yang enggak, ya santai. Kalau enggak ada, kalau tergantikan dengan kalau pekerjaan tergantikan dengan mesin, ya enggak apa-apa. Apalagi kalau negara bisa hadir, bisa tertata bisnis atau teknologi atau pergerakan ekonomi tidak dikapitalisasi oleh segelintir orang, bisa seperti yang dikatakan Mas Suroto, dikoperasikan. Jadi bisnis yang berkembang, terus ada bonus yang laba yang tinggi, itu digunakan untuk kemaslahatan masyarakat luas. Ya betapa baik kalau memang dengan pandangan itu, betapa baik hadirnya AI, artificial intelligence, kecerdasan buatan, dengan kemerataan kemakmuran itu, dengan pembagian yang adil, terus air, udara, bumi untuk kesejahteraan rakyat, bukan hanya segelintir orang. Kehadiran AI sangat
sangat disambut dengan baik dalam kondisi seperti itu ya. Nah, karena kondisinya bukan seperti itu, jadi kehadiran AI sangat menakutkan karena memang didesain dia berada di tangan yang salah, bukan di tangan yang salah ya, di tangan orang-orang yang mementingkan diri sendiri, bukan mementingkan orang banyak. Ya itu pemikiran sementara, lewat aja. Nanti apakah ini akan berubah atau tidak ya mungkin akan berkembang. Jadi beberapa kali diungkapkan juga terkait kesimpulan. Ada orang yang mengabadikan kesimpulan, punya pemikiran ini, punya pemikiran itu, lalu dibuktikan di lapangan. Pembuktian di lapangan itu tidak valid karena berangkatnya seseorang untuk membuktikan sesuatu itu sudah tertanam, sudah punya hipotesis dulu, baru mencari bukti. Mencari bukti itu bukan melihat apa adanya observasi, tapi karena sudah berkeyakinan A, pembuktian adalah yang dicari adalah yang sesuai dengan A. Ketika nanti menemukan yang tidak mendukung A, dia akan dinegasikan. Yang mendukung A, yang mendukung apa yang dia pikirkan, itu akan dikumpulkan. Itu akan menimbulkan kepercayaan diri, tapi bahayanya adalah ketika dia berkesimpulan A dan dia memegang kebenaran dari A itu terlalu erat, ya udah dia berhenti di situ, nggak akan berkembang. Kalau dia bisa mengambil kesimpulan itu lalu dipakai dan ada kesadaran bahwa dengan berkembangnya waktu, bertambahnya wawasan, dengan perubahan di sekitar, kesimpulan itu bisa salah, bukan salah sih, bisa dilengkapi, bisa lebih direvisi, ditambahin apa yang kurang, itu bisa berkembang kalau gitu. Jadi hindari mengambil kesimpulan yang valid, yang fix, yang saklek gitu. Buka kemungkinan untuk kemungkinan yang lain. Ini pentingnya debat kayak gitu mungkin ya. Pentingnya debat, pentingnya beda pendapat itu. Karena kita punya keyakinan, kita sampaikan dengan background kita, dengan background masing-masing orang, punya keyakinan masing-masing, lalu punya keyakinan apa, disampaikan, lalu ditabrak dengan pendapat orang lain dengan keyakinan dan background yang berbeda. Tabrakan itu kalau disadari dengan bahwa kita boleh yakin tapi sangat mungkin kita salah dan bisa dilengkapi dengan orang lain, betapa indah perdebatan atau perbedaan seperti itu gitu ya. Dah itu dulu, mau lanjut nyimak Sadguru dan Pak Gita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.